Hujan deras yang turun tak menyurutkan semangat warga Kampung Serpong, RT 002, RW 01, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tanggerang Selatan, untuk menghadiri kegiatan reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026. Reses tersebut digelar anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Kota Tanggerang Selatan, Ananda Trian Salihan, pada Selasa 28 Oktober 2025. Pertemuan Ananda dengan masyarakat Kampung Serpong ini digelar sederhana di teras rumah warga, lantaran lapangan yang tersedia tidak bisa digunakan karena turun hujan. Namun hal itu tidak menurunkan antusias masyarakat untuk menyampaikan sejumlah aspirasi kepada politisi Partai Golkar ini. Di antaranya terkait insentif atau honor guru majelis taklim, honor kader posyandu, pendirian gedung balai warga, keluhan soal menu program pemberian makanan tambahan atau PMT, dan terkait Puskesmas Serpong yang tak lagi melayani rawat inap. Misan, tokoh masyarakat Kampung Serpong, mengaku sedih karena saat ini Puskesmas di Serpong tak lagi melayani pasien rawat inap. Padahal menurutnya, 2 puskesmas yang ada di Serpong dahulu memiliki dan melayani rawat inap. Akibatnya, warga Serpong jika ingin rawat inap harus ke Puskesmas Rawabuntu atau ke rumah sakit. Menurut Misan, hal ini merupakan sebuah kemunduran. Saya terus terang aja ya, saya orang Serpong asli merasa sedih. Sedih kenapa? Bukan tambah maju tapi tambah mundur. Contoh, puskesmas kita punya 2. Dulu ada bisa rawat inap ya, rawat inap dulu. Tapi bukan malah maju sekarang, malah nggak bisa, harus ke Rawabuntu. Padahal kita Serpong, ya, Serpong namanya di mana-mana, dipakai di mana-mana. Paling hebat. Tapi Serpongnya sendiri sengsara, Pak. Sengsara. Aspirasi lain disampaikan Lili Suryani, kader kesehatan sekaligus kader PKK Kelurahan Serpong. Lili menyampaikan bahwa di Kampung Serpong saat ini belum memiliki tempat berkumpul atau balai warga. Lili meminta kepada Ananda untuk bisa membangun balai warga di wilayahnya agar bisa dipakai untuk berbagai kegiatan masyarakat. Di wilayah kami, di RW 01 ini, kita belum punya tempat kumpul seperti ini, Pak. Betul. Kan Bapak tadi menjanjikan kita akan bikin sekolah SMK. Kalau bisa sekalian ya Pak, sama dari warga RW 01. Boleh ya Pak? Maksudnya biar kita kalau ada event apapun, kita bisa kumpul gitu loh Pak. Tidak menumpang, ya. Lahannya kalau untuk kita, pasung itu udah nggak ada Pak sebenarnya. Nah itu apakah bisa Bapak mengusahakan gitu maksudnya? Kan maksudnya Pak, sekolah SMA aja Bapak membuatkan gitu. Masa balai warga yang cuma berapa meter gitu, Bapak tidak bisa meng-cover gitu loh. Memberikan buat kami dan kenang-kenangan buat wilayah RW 01 gitu Bapak. Sementara itu, Tuti, kader kesehatan Kelurahan Serpong yang lain menyampaikan keluhan masih minimnya insentif bagi kader kesehatan. Setiap 6 bulan sekali, para kader menerima insentif sebesar Rp750.000. Nilai tersebut dirasa kurang lantaran tugas kader tergolong cukup banyak. Untuk itu, Tuti berharap kepada Ananda bisa memperjuangkan kenaikan insentif kader kesehatan atau kader posyandu di Tanggerang Selatan. Saya mau berkeluh kesah
Tugas kader sekarang itu banyak. Tetapi nggak sesuai dengan insentifnya. Kita setiap per 6 bulan sekali itu mendapatkan insentif 750 kurang lebih. Itu per 6 bulan ya Pak. Kadang itu pun kalau tepat waktu. Sudah gitu tugas dari nakes puskesmas setiap bulan pasti ada kayak minder sehat, kayak kunjungan rumah, tetapi itu SPD-nya dibuatkan khusus mereka. Sedangkan kita yang mengantar tidak, kadang tidak. Sedangkan kita ngasih minum apa gitu ke nakes gitu, tetapi nggak ada SPD. Menanggapi aspirasi tentang rawat inap, Ananda yang menjabat Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten ini menyampaikan bahwa puskesmas di wilayah Tangerang Selatan banyak yang tidak lagi melayani rawat inap karena alokasi anggarannya besar. Oleh karena itu, Pemkot Tangerang Selatan berharap alokasi dari rawat inap tersebut akan dialihkan untuk membangun rumah sakit. Menurut Ananda, Pemkot Tangerang Selatan ingin setiap kecamatan memiliki rumah sakit yang bisa melayani masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan. Artinya, insentif guru ngaji dan majelis taklim maupun kader posyandu itu memang sebenarnya pertanggungjawaban dari Kota Tangerang Selatan, dari wilayah kota. Nah, saya sedang meramu, istilahnya sedang menganalisis sistem bagaimana pemerintah Provinsi Banten itu bisa memberikan bantuan insentif untuk guru ngaji, kader posyandu, dan juga majelis taklim dan juga guru ngaji. Nah, ini saya sedang ramu untuk tahun 2026. Ini yang memang saya menjadi cita-cita saya. Karena saya tahu betul sulitnya dan juga saya tahu betul beratnya menjadi ibu kader posyandu, menjadi guru ngaji, menjadi majelis taklim nih, apalagi ibu kader posyandu. Saya bilang ibu kader posyandu ini kalau bisa dibilang udah jadi setengah kepala dinas. Harus ngerti tentang perumahan, harus ngerti tentang sosial, pendidikan, tubuh kesehatan dan lain sebagainya. Saya bilang ini bebannya berat. Memang ini tugas sosial, ini memang tugas ikhlas lillahi ta'ala, tapi kan harus kita hargai. Dan Pak Gubernur itu punya program namanya Posyandra, Pos Layanan Terpadu Bank Andra. Jadi itu memang program dari PUPR untuk membuat balai warga, tapi hanya bangunnya doang Bu. Nah, saya harus nanya lagi, apakah bisa untuk pembelian lahannya atau tidak? Karena kalau lahannya nggak disediakan anggarannya, maka harus pakai duit saya sendiri ini masalahnya nih ya. Nah, tapi tentunya ini menjadi aspirasi saya dan ini menjadi penting. Kenapa balai warga itu menjadi sangat vital? Karena ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, kita kan enak kalau misalkan numpang di Saibul Bait ya kan? Karena kalau misalkan ada kegiatan rapat dari RW maupun rapat RT, kalau ada balai warga ada kegiatan misalkan ulang tahun Tangsel atau apa, kita punya istilahnya punya base camp lah gitu. Saya pengen setiap wilayah itu punya balai warga masing-masing. Bapak bisa tidak bisa rawat inap. Nah ini Pak, jadi gini Pak, mungkin saya sedikit cerita Pak ya, kenapa sekarang kenapa sekarang puskesmas itu banyak yang dialihkan menjadi puskesmas bukan rawat inap. Tadi kan saya rawat inap jadi enggak. Jadi gini Pak, ini sebenarnya dalam rangka untuk bisa mengurangi maintenance. Karena kalau ada puskesmas rawat inap itu kosnya itu besar Pak. Harapannya justru ke depannya puskesmas ini banyak akan dialihkan untuk bisa menjadi rumah sakit. Kenapa juga puskesmas nggak mau rawat inap? Karena kosnya Pak untuk tenaga kesehatan dan juga untuk listrik dan lain sebagainya itu lumayan besar. Kebayang nggak kalau misalkan ada 100 puskesmas rawat inap sekota Tangerang Selatan, itu kurang lebih bisa setengahnya dari operasional RSUD. Mendingan bikin RSUD maksudnya gitu.
Sementara itu, terkait aspirasi kenaikan insentif guru ngaji, kader posyandu atau kader kesehatan dan lainnya, Ananda mengatakan bahwa sejatinya pemberian insentif itu merupakan kewenangan Pemkot Tangerang Selatan. Namun Ananda mengaku dirinya saat ini sedang menganalisis sistem agar pemerintah Provinsi Banten bisa memberikan juga insentif tersebut. Menurut Ananda, hal itu menjadi cita-citanya dan akan diperjuangkannya di tahun 2026 nanti, karena dirinya mengetahui betul beratnya tugas kader posyandu di lapangan. Menyangkut permohonan pembangunan balai warga, Ananda mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas PUPR memiliki program pembangunan gedung balai warga. Namun menurut Ananda, dalam program tersebut, pemerintah Provinsi Banten hanya membangun gedungnya saja, sedangkan kebutuhan lahannya disediakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Ananda berjanji akan memasukkan aspirasi tersebut ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Banten. Selain itu, Ananda juga mengaku akan menanyakan langsung kepada OPD terkait apakah anggaran untuk pembebasan lahannya juga bisa disediakan oleh Pemprov Banten.